じゃあ皆さん、こんばんは。皆さんや、はじめまして。私のnama wa Farul Aldi des ya,皆さんya. Nah, jadi pada malam ini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan tadi siang ya,皆さんya. Jadi langsung aja kali ya, langsung. Baiklah, langsung ke materinya saja. Let's go,皆さん. Nah, jadi langsung saja masuk ke materinya ya, minasan ya. Materinya itu ya dulu pertanyaan kata benda ya, minasan ya. Nah, yang negatifnya ya. Nah, di sini ada kata sifat i, kata sifatnya sama kata benda ya, misalnya. Nah, di sini kata sifat i sama kata sifatnya itu kalau pengen nanya versi ini negatifnya ya, yaitu jana ya, bisa ditambahkan kan juga nggak apa, jadi jadinya tuh janaika, yang berarti kan bukankah atau apakah bukan. Nah terus yang ini jang ya, kalian juga pasti sering dengar wajang ya, ini itu bisa itu tuh ini tuh sama kayak ini kalimatnya juga jang. Nah terus langsung lanjut ke yang ini ya, misalnya. Nah di sini kata sifat i dirubah ke bentuk kunai ya, misalnya kunai terus tambahkan k juga bisa. Nah terus ya, artinya tuh tidakkah atau apakah tidak ya, misalnya. Nah terus yang kata sifatnya yaitu ini nanya tuh ikut ya, misalnya ngikut terus janai. Nah janai, nah artinya tuh tidakkah atau apakah tidak, dia tuh mengkonfirmasi gitu ya. Nah ini tuh ini penting ya, misalnya walaupun kecil banget ini tuh tapi penting ya, misalnya ini sepele ini penting. Nah di sini tuh kata sifat tuh kalau negatif itu tuh artinya tuh tidak ya, misalnya. Nah tapi kalau kata benda itu artinya bukan. Ini tuh sama, kata sifat kata benda tuh maksudnya sama ya, jadi ini tuh perbedaan yang tipis banget ya, misalnya itu sama dengan tidak, kata benda sama dengan bukan yang arti negatifnya misalnya. Nah di sini langsung masuk ke 4T ya, misalnya posisi tengah kalimat misalnya 4T. Nah di sini yang pertama tuh ada kemudian kata kerja atau kata sifat atau kata benda di akhir misalnya. Nah contohnya ini ya, misalnya tabete nomimas, makan kemudian minum, makan kemudian minum, kata kerjanya diubah ke bentuk T misalnya. Nah terus yang kedua dengan atau menggunakan 3T karena, 4T kalau. Nah ini tuh dijumlahnya di awal ya, misalnya. Nah, ini ada nih contohnya, saya udah membuat contohnya satu. Tsukarete nomimas, kalau capek minum ya, jadi ininya jermain dulu, kalau capek minum. Nah terus yang ini i-nya perubahannya tuh i-nya tuh diubah ke kute, terus atau kata benda diubah ke d. Misalnya ini tuh d ya, bukan dari, sorry. Nah ini tuh d misalnya. Nah langsung geser ke kanan, yaitu ada kalimat yang kalian pasti pernah dengar juga lah ya, t di ujung tuh pasti kalian pernah dengar ya. Nah kalau yang belum tahu t di ujung tuh artinya apa sih? Nah t di ujung adalah perintah semi kasar ya, misalnya ini nggak boleh dipakai untuk ke orang tua atau ke atasannya, sacho gitu nggak boleh, misalnya sacho sensei nggak boleh. Nah dan bentuk T di ujung itu merupakan T kudasai, yang mana kudasainya tuh dihilangkan dan T-nya itu berartikan lah. Nah terus masuk ke waktu, yang pertama waktu punya batas ya, ini minus itu waktu punya batas atau WPB, ujung angkanya detik atau menit atau jam atau hari, tanggal, bulan atau tahun ya, misalnya. Nah WPB ini dia tuh menggunakan partikel ni. Nah ni nya ini tuh
berartikan pada ya minasan ya. Nah terus keterangan kata kerja misalnya kayak misal, nah ini ada yang nomor 2 waktunya tuh keterangan waktu nomor 2, waktu tidak punya batas. Nah kalau tadi kan waktu punya batas ya, nah yang ini waktu tidak punya batas ya misalnya. Nah di sini nama yang pertama tuh ada lamanya waktu, yang itu nani kang, hanya wajib untuk lamanya jam saja misalnya, selain itu sunnah. Nah terus yang nomor 2 keterangan waktu pagi hari ini atau malam dan lain-lain ya misalnya. Nah ini note ya misalnya, catatan ya misalnya, tidak memerlukan partikel sama seperti satuan lama waktu dan takaran ketika bertemu keterangan kata kerja ya misalnya. Nah di sini langsung masuk ke yang berikutnya misalnya, yaitu node. Yaitu ada node, ada inode, kata sifat inode, kata sifat nanode, kata benda nanode. Nah kata benda nanode, nah dia tuh cara penggunaannya ini tuh yang pertama tuh node ya. Sebelum node, kata kerja sebelum node itu diubah ke futsuke ya misalnya, bentuk biasa. Nah di sini ada nih, Tensa ga okureta node gakko ni chikoku shite shimaimashita. Nah jadi itu dia diubah dulu nih, okuretanya diubah jadi, berarti kan sebelumnya kan okurema saja, diubah ke okureta node. Nah terus di sini ada kata sifat inode, itu sebelumnya node itu berarti kan karena ya minasanya, karena ya, berarti kan karena. Nah yang kata sifat inode itu di sini udah ada contoh. Nah di sini atsui node, karena panas, eakon o tsukemas, menyalakan AC. Jadi karena panas menyalakan AC. Nah jadi node itu sebagai karena. I-nya ngikut ya misalnya, I-nya ngikut, jangan dihilangkan ya misalnya. Nah terus berikutnya ada nanode ya, misalnya kata benda nanode. Di sini contohnya himana node kaimono sini ikimas, karena senggang pergi berbelanja. Karena senggang tuh ini kata benda ya, kata bendana ya misalnya hima ya, himana. Nah nanya tuh di bawah ya misalnya, nanya di bawah terus tambah node yang berarti kan karena ya misalnya. Ini juga sama sih, sama kayak yang di atasnya ya misalnya. Dan ya mungkin gitu aja penjelasannya ya misalnya. Dari semua ini penjelasannya mungkin singkat saja ya misalnya. Ya begitu saja ya misalnya. Sekian dari saya izin pamit. Arigato gozaimasu.